Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisita Mila Rahma dengan NIM 0503212431. Saya dari kelas 1E Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan morfologi pada ayam. Sistem pernapasan. Yang pertama itu ada lubang hidung, berfungsi untuk mengambil udara untuk bernapas. Di dalam lubang hidung terdapat bulu halus untuk menyaring udara dari kotoran yang masuk. Yang kedua, laring. Laring berfungsi untuk mencegah benda lain masuk, membantu proses menelan, mengatur suara. Yang ketiga itu trakea, merupakan saluran yang menyerupai pipa dengan cincin-cincin tulang rawan, berfungsi untuk meneruskan udara ke bronkus. Yang keempat itu bronkus. Bronkus merupakan pangkal dari trakea, memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri yang masuk. Yang kelima itu pulmo atau paru-paru, merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keenam itu air sac atau kantung udara, berfungsi mempertahankan udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara pada paru-paru pada proses inspirasi dan ekspirasi pada paru-paru. Selanjutnya, sistem pencernaan pada ayam. Yang pertama itu ada mulut. Dalam mulut terdapat lidah yang berfungsi untuk mempermudah ayam untuk menelan makanan. Yang kedua itu esofagus atau kerongkongan, merupakan saluran yang panjang seperti pipa, berfungsi untuk meneruskan makanan ke tembolok. Yang ketiga itu tembolok, merupakan tempat penyimpanan makanan sementara. Sebenarnya tembolok merupakan diferensi dari esofagus yang mengalami pembesaran. Yang keempat, proventriculus adalah lambung sejati pada ayam. Di dalamnya terjadi pencernaan secara kimiawi yang melibatkan enzim HCl dan pepsin. Yang kelima itu pankreas, terletak di antara lingkaran duodenum, berfungsi sebagai tempat pengendapan enzim. Yang keenam itu hati. Hati berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme protein karbohidrat. Yang ketujuh usus halus, sama seperti ruminansia. Usus halus ayam terbagi menjadi tiga, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam duodenum terdapat beberapa enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan tripsin. Yang ke-8 usus besar. Dalam usus besar terjadi absorpsi air. Yang ke-9 itu kloaka, merupakan tempat pembuangan. Selanjutnya sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu yang pertama jantung, berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua hati kiri dan kanan, berfungsi untuk mengganti sel darah merah atau eritrosit yang sudah mati atau tua. Yang ketiga itu cairan empedu yang terletak di bawah hati, berfungsi untuk memberikan warna pada feses. Yang kelima ginjal, berfungsi sebagai penyaring darah menuju urin. Selanjutnya reproduksi pada betina. Yang pertama itu ovarium. Ovarium terletak di bagian kranial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut sebagai penghasil sel telur. Ovarium terdiri dari kurang lebih 1.500 flokel yang menempel pada permukaan ovarium. Yang kedua itu oviduct, merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina, berfungsi sebagai saluran spermatozoa menuju ke ovum untuk proses fertilisasi. Yang ketiga itu infundibulum, merupakan bagian paling atas dari oviduct dengan panjang 9 cm, berfungsi sebagai tempat ovulasi, fertilisasi, dan pemanasan ovum. Keempat itu magnum, merupakan saluran lanjut dari oviduct yang paling panjang, yaitu sekitar 33 cm, berfungsi sebagai tempat perkembangan telur, tempat disekresi albumin telur serta menghasilkan albumin sehingga menghasilkan dinding yang tebal dan berlipat. Selanjutnya yang kelima itu isthmus, memiliki panjang sekitar 10 cm, tempat terbentuknya membran sel atau selaput kerabang lunak. Yang keenam itu uterus, memiliki dinding yang tebal dengan panjang sekitar 10-12 cm, tempat perkembangan telur paling lama sekitar 18-20 jam. Yang ketujuh itu vagina, merupakan tempat paling kaudal dari oviduct dengan panjang 12 cm. Selanjutnya sistem reproduksi pada ayam jantan. Yang pertama itu testis. Testis berjumlah sepasang, terletak pada bagian atas di abdominal ke arah punggung pada bagian anterior akhir. Gigi dari ginjal yang berwarna kuning terang.
Fungsi testis yaitu menghasilkan hormon kelamin jantan yang disebut dengan androgen dan sel gamet jantan yang disebut sperma. Yang kedua itu epididymis. Epididymis berjumlah sepasang dan terletak pada bagian sebelah dorsal testis. Epididymis berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju cauda epididymis. Yang ketiga itu ductus deferens. Saluran deferens berfungsi sebagai tempat pemasakan dan penyimpanan sperma sebelum disalurkan ke kopulasi. Yang terakhir, organ kopulasi atau penis berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan sperma. Sekian penjelasan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.